Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Selamat datang kami ucapkan kepada seluruh hadirin peserta webinar Gaiten Hall ke-14 yang hadir dari seluruh penjuru Nusantara. Turut hadir bersama kita semua di dalam acara pada pagi hari ini, para guru besar, senior, kolega, dan mahasiswa pembelajar, peneliti, dan tentunya pemerhati ilmu fisiologi. Terima kasih atas kesediaannya untuk hadir dalam webinar Gaiten Hall yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia (IAIF) bekerja sama dengan penerbit Elsevier, pionir dalam informasi ilmiah, teknis, dan biomedis, a trusted partner to improve learning outcomes and readiness for practice. Izinkan saya memulai acara pada pagi hari ini dengan pantun sederhana, Bapak Ibu. Semangat buah ceri, buah semangka. Semangat pagi fisiolover semua. Buah manggis, buah kedondong. Fisiolog biomedis bacanya Gaiten Hall dong. Akhirnya, perkenankan saya menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Webinar pada pagi hari ini akan diawali dengan sambutan dari Ketua Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia dan penulis utama buku Gaiten Hall. Dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh editor buku Gaiten Hall edisi terbaru dan pakar penelaah mengenai pengajaran dan tips belajar menggunakan buku Gaiten Hall terbitan Elsevier. Setelah sesi tanya jawab dengan para pemateri, acara akan dilanjutkan dengan live quiz bersama master quiz kita, dan tentunya di penghujung acara kegiatan akan ditutup dengan penutupan oleh Elsevier. Untuk memulai acara webinar Gaiten Hall pada hari ini, saya mengundang Dr. Ermita Isfandiari Ibrahim Ilyas MS, Ketua Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia, untuk berkenan memberikan sambutan sekaligus membuka rangkaian acara pada pagi hari ini. Kepada Dr. Ermita Ibrahim Ilyas, waktu dan ruang kami persilahkan, Dokter. Terima kasih, Dr. Widya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Yang saya hormati, Bapak, Ibu Guru Besar, dan rekan-rekan anggota IAIF, rekan-rekan dari Elsevier, adik-adik mahasiswa, dan peserta hadirin webinar pagi ini. Alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagi ini kita dapat bersama-sama mengikuti acara launch webinar buku ajar Gaiten edisi 14 terbaru dalam bahasa Indonesia. Buku ajar Gaiten telah diterjemahkan oleh tim penerjemah dari FKUI mulai edisi 12 tahun 2012 dan berlanjut hingga edisi 14 tahun ini. Dan kebetulan penanggung jawab penerjemahan buku ajar ini adalah saya sendiri. Sejak penerjemahan edisi 12 telah dilakukan kerjasama dengan IAIF Pusat, yang saat itu masih diketuai oleh Profesor Dr. Hewan Abik Suprayogi MSc dari IPB. Bentuk kerjasama ini adalah IAIF menyediakan beberapa anggotanya sebagai penelaah dan berlanjut hingga edisi 14 ini yang saat ini kebetulan ketuanya saya juga, ketua IAIF-nya saya juga. Tapi ini betul-betul hanya kebetulan saja. Saya harap buku ajar Gaiten yang ke-14 ini dapat memberikan manfaat dan menjadi acuan bagi mahasiswa yang mempelajarinya dan bagi dosen yang mengajar fisiologi, bahkan nantinya di klinik. Tentunya lebih mudah sebab dalam bahasa Indonesia. Oleh karena itu pada acara ini akan disampaikan beberapa informasi terkait pemanfaatan buku ajar ini, yaitu saat mahasiswa mempelajari fisiologi, baik dengan kuliah maupun dengan metode IBL, oleh 2 orang editor dan 2 orang penelaah. Agar acara ini meriah, diadakan kuis dengan hadiah 10 buku ajar Gaiten edisi 14. Semoga para mahasiswa maupun pengajar yang hadir pada webinar ini dapat memanfaatkan sebesar-besarnya kesempatan ini. Apalagi bila dapat memenangkan hadiah yang disediakan.
Terakhir, tidak lupa terima kasih yang sebesar-besarnya saya sampaikan kepada keempat pembicara dari FKUI, FKK, MKUGM, dan dari FK Unsri. Mohon maaf nama tidak disebutkan karena waktu, juga kepada host quiz dan moderator. Serta kepada semua rekan-rekan Elsevier dan EIP, terima kasih tak terhingga atas waktunya untuk mempersiapkan dan melaksanakan acara ini. Juga tentunya terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua peserta webinar hari ini. Semoga acara ini berlangsung dengan lancar dan sukses. Amin ya rabbil alamin. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Dr. Ermita Ibrahim Ilyas atas sambutan dan juga perkenalan dan juga pembukaannya, dokter ya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sambutan dari penulis utama buku Gaetanen Hall ini, Profesor John E. Hall, PhD dari Jackson, Mississippi, University of Mississippi Medical Center. Silakan, Prof. John. Greetings from Jackson, Mississippi. To all of you in Indonesia, I am delighted to extend my sincere thanks to the members of the Indonesian Physiological Society and to the Elsevier team who worked so hard to translate, edit, and produce the 14th edition of the textbook of medical physiology. The book really looks great, so congratulations to all of you who worked on the book. We hope that you enjoy this edition, which has been updated with many new features. Our main goal in this edition, as in previous editions, is to accurately explain in language that is easily understood by students the fundamental principles of physiology that permit the different cells, the tissues, the organs, and the control systems of the body to work together in the origin, development, and progression of human life. We also hope that the book conveys the majesty of the human body and its various functions, and that it stimulates students to develop a lifelong interest in physiology. We especially thank all of you who continue to help us to improve the textbook of medical physiology, and hope that you find it even more useful than in previous editions. So my best wishes to all of you in the Indonesian Physiological Society and to the Elsevier team. So congratulations again, and thank you for all of your great work. Thank you, Prof. John N. Hall, for your greetings and your kind support to our program in Indonesia. Selanjutnya, Bapak, Ibu, Mas, Mbak semua, kita akan melanjutkan acara dengan pembahasan mengenai materi pengajaran dan tips belajar menggunakan Gaetanen Hall. Nah, di sesi pada materi pertama ini akan disampaikan oleh editor buku Gaetanen Hall edisi 14 Bahasa Indonesia. Beliau adalah Dr. Nurul Paramita, MBiomed SPKFR, dan Dr. Imelda Rosalin Sianipar, MBiomed PhD. Dr. Nurul adalah staf pengajar Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran Fakultas Universitas Indonesia. Beliau juga merupakan dokter ahli rehab medik dengan kepakaran khusus di bidang fisiologi kardiovaskuler dan muskuloskeletal. Sedangkan Dr. Imelda Rosalin Sianipar juga pengajar dari departemen yang sama, yaitu Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran Universitas Indonesia dengan kepakaran khusus di bidang fisiologi imunologi. Kepada Dr. Nurul Paramita dan Dr. Imelda Rosalin Sianipar, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih Dr. Widya. Mungkin saya yang akan memulai menyampaikan pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya izin share screen. Apakah sudah terlihat? Sudah, dokter? Baik. Ya, jadi izinkan saya kembali memperkenalkan diri. Saya Nurul Paramita, staf pengajar di Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran FKUI. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih
kepada pihak Elsevier dan kepada Ikatan Ahli Ilmu-Faal Indonesia yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk sharing hari ini. Saya akan sharing mengajar dan belajar fisiologi dengan Guyton and Hall edisi ke-14 bersama dengan Dr. Imelda Sianipar. Mungkin kita semua sudah tahu ya bahwa saat ini sebagian besar fakultas kedokteran di Indonesia saya rasa sudah menerapkan problem-based learning atau pembelajaran berdasarkan masalah di dalam salah satu metode pengajarannya. Metode ini terpilih karena memang metode pembelajaran yang sangat mengakomodasi keterlibatan aktif siswa dalam proses pembelajaran serta mengajarkan mahasiswa untuk belajar memecahkan masalah. Siswa akan dibagi ke dalam kelompok kecil, kemudian akan didampingi oleh satu orang fasilitator, dan kemudian diberikan kasus pemicu atau masalah, dan akan melakukan langkah-langkah biasanya meliputi identifikasi dan klarifikasi istilah, identifikasi masalah, kemudian menetapkan analisa masalahnya, dan melakukan strukturisasi atas pengetahuan yang sebelumnya sudah mereka peroleh, pengetahuan yang masih harus mereka cari, dan sumber informasi dari mana mereka mendapatkan pengetahuan yang masih harus dicari tersebut, kemudian menetapkan tujuan sasaran pembelajaran, dan melakukan belajar mandiri, apakah itu melalui buku rujukan, melalui kegiatan praktikum, ataupun menghadiri kuliah. Dan setelah itu bertemu kembali untuk mendiskusikan hasil belajar mandiri mereka tersebut. Nah, kalau kita melihat langkah PBL ini, maka buku Guyton and Hall dapat membantu baik dalam penyusunan masalah atau pemicu, kemudian tentunya menjadi buku rujukan bagi siswa pada saat melakukan pembelajaran mandiri, dan untuk pengajar dapat menjadi buku rujukan dalam memberikan materi perkuliahan. Mengapa buku Guyton ini sangat cocok untuk menjadi buku rujukan? Karena berisi panduan yang komprehensif dan disusun secara sistematis untuk mempelajari prinsip-prinsip dasar fisiologi. Dan hal ini akan sangat membantu pembaca untuk dapat memahami fisiologi dan kemudian memahami patofisiologi dari berbagai penyakit manusia. Nah, kalau kita lihat pada daftar isinya, kita akan lihat bahwa buku Guyton ini sudah tersusun sangat komprehensif ya. Jadi terdiri dari 15 unit di buku edisi ke-14 ini, di mana masing-masing unit itu kemudian terbagi lagi menjadi beberapa bab. Nah, unit ke-1 diawali dengan pengantar fisiologi, jadi fisiologi sel dan fisiologi secara umum. Kemudian unit kedua juga masih fisiologi untuk membran, syaraf, dan otot, baru kemudian masuk ke sistem-sistem tubuh. Dan untuk pembaca juga akan mudah mengetahui apa isi dari masing-masing unit tersebut, bukan hanya dapat dilihat di daftar isi, tapi pada setiap lembar awal dari unit maka akan diperlihatkan. Ini sebagai contoh, ini adalah lembar awal pada unit kedua mengenai fisiologi membran, syaraf, dan otot. Kita lihat di sini terdiri dari 5 bab, dari bab 4 sampai bab 8, mengenai transport zat, potensial membran dan potensial aksi, kontraksi otot rangka, eksitasi dan kontraksi otot polos, sehingga pembaca langsung bisa mendapatkan gambaran, oh unit ini akan menjelaskan mengenai apa. Nah, buku Guyton ini juga sudah disusun dengan orientasi klinis. Jadi diharapkan sangat memudahkan bagi pembaca untuk menghubungkan antara fisiologi dengan patofisiologi, dan pembaca juga jadi paham pentingnya mempelajari fisiologi untuk dapat mengetahui patofisiologi suatu penyakit. Nah, ini adalah salah satu contohnya. Di sini gambar dan keterangan singkat mengenai pulsasi tekanan aorta, dan ditampilkan juga bagaimana pulsasi tekanan aorta pada kondisi normal dan bagaimana pulsasi tekanan aorta pada berbagai kelainan. Di samping itu juga Guyton and Hall ini menambahkan beberapa penjelasan singkat mengenai kelainan klinis yang banyak terkait dengan apa yang lagi dibahas.
Jadi sebagai contoh ini adalah pembahasan mengenai miastenia grafis yang ditampilkan pada saat pembahasan mengenai mekanisme kontraksi otot rangka. Nah, Guyton and Hall ini juga memiliki format khusus ya, format khusus untuk memastikan pembelajaran pembaca itu maksimal dan pembaca juga dapat retensi yang baik untuk konsep-konsep yang kompleks. Yang pertama adalah memiliki dua font yang berbeda ya untuk tampilannya. Jadi pada informasi yang inti atau informasi utama, maka ukuran fontnya lebih besar. Namun kemudian ada ukuran font yang lebih kecil disorot biru ya, yang seperti ini tampilannya, dan ini adalah untuk informasi-informasi tambahan atau informasi-informasi pendukung. Nah, format khusus lain yang ada pada buku Guyton untuk memastikan pembelajaran yang maksimal adalah gambar. Nah, kita temukan banyak sekali gambar pada buku Guyton ini dengan tipe yang berbeda-beda. Ini saya tampilkan 3 contoh tipe gambar yang berbeda. Yang pertama ini yang paling kiri adalah grafik. Jadi kita banyak menjumpai gambar-gambar grafik pada buku Guyton. Yang dicontoh ini adalah grafik mengenai tekanan darah yang berbeda-beda pada berbagai komponen pembuluh darah yang berbeda-beda juga, baik di sirkulasi sistemik maupun di sirkulasi pulmonal, sehingga diharapkan akan lebih mudah untuk dipahami oleh pembaca. Tipe yang kedua adalah alur atau proses. Jadi di sini kita lihat bahwa gambar ini menunjukkan alur atau proses yang terjadi pada kontraksi otot polos dan yang di sebelah kanan pada relaksasi otot polos. Nah, bahkan kadang gambar ini seperti tampak di sini. Jadi tidak hanya merupakan diagram atau bagan, tetapi juga menampilkan secara sederhana struktur tempat proses tersebut terjadi. Dan hal ini diharapkan akan lebih memudahkan pemahaman bagi pembaca mengenai proses yang terjadi tersebut. Nah, berikutnya adalah banyak juga gambar-gambar yang memperlihatkan anatomi atau penampang histologi dari suatu bagian tubuh. Nah, pada contoh ini adalah gambar ketika akan membahas mengenai mekanisme kontraksi otot rangka dan memperlihatkan gambar otot rangka, dalam hal ini otot biceps lengan, kemudian di zoom in sampai ke struktur tempat berlangsungnya kontraksi tersebut. Nah, hal ini akan memudahkan pembaca untuk membayangkan kerja dari suatu unit fungsional tubuh dan bagaimana dampaknya terhadap keseluruhan jaringan. Nah, berikutnya ada juga banyak tabel tentunya, dan tabel ini juga akan sangat membantu untuk memahami suatu konsep. Ini contohnya adalah tabel perbandingan antara isi sekuncup serta frekuensi denyut jantung pada atlet dan bukan atlet di kondisi istirahat dan pada saat kondisi aktivitas fisik maksimal. Nah, dengan bentuk-bentuk tabel seperti ini juga akan membantu memudahkan pembelajaran dan diharapkan akan membantu untuk retensi konsep yang lebih maksimal. Nah, yang terakhir adalah daftar pustaka. Jadi di buku Guyton ini diberikan juga daftar pustaka yang menampilkan beberapa kepustakaan, tidak semua tentunya, mengenai hal-hal yang terkait pada bab tersebut. Jadi kepustakaan ini akan bisa membantu pembaca yang ingin mengetahui lebih dalam mengenai suatu hal, karena tentu saja walaupun buku ini sudah komprehensif dan menampilkan konsep-konsep dasar fisiologi, tapi tidak dapat menampilkan semuanya secara keseluruhan, detail, dan rinci. Nah, adanya daftar pustaka ini juga dapat membantu bagi pembaca yang ingin mengetahui lebih jauh. Di sini contohnya adalah daftar pustaka yang mengakhiri bab 7 mengenai eksitasi
otot rangka. Dan kita lihat di sini ada beberapa kepustakaan yang misalnya kita ingin mengetahui lebih lanjut mengenai miastenia gravis. Ini ada beberapa kepustakaan yang mengenai miastenia gravis dan dapat kita cari dan kita telaah lebih lanjut. Nah, saya rasa demikian yang dapat saya sampaikan untuk sharing pagi ini. Saya harap semoga bermanfaat dan membantu pembaca untuk mengetahui lebih jauh kelebihan yang bisa didapat dari Guyton dan Hall, dan selebihnya akan dilanjutkan oleh Dr. Imelda. Terima kasih Dr. Nurul. Perkenalkan, saya Imelda Rosalin Sianipar dari departemen yang sama dengan Dr. Nurul di Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia. Mungkin saya memulai dengan paradigma yang ada di perguruan tinggi saat ini ya, di mana seluruh mahasiswa bahkan seluruh pengajaran yang diberikan oleh dosen itu dilakukan dengan pembelajaran aktif. Kalau kita lihat di gambar ya, yang kiri itu menunjukkan pembelajaran yang pasif, ya, pembelajaran yang hanya diberikan saja, jadi hanya masuk saja, gitu ya, tidak ada proses mengolah, kemudian proses menganalisis, gitu. Ini dari teori Bapak Zarnowski ya. Jadi dikatakan bahwa saat ini sudah tidak lagi bisa proses pembelajaran pasif dilaksanakan di perguruan tinggi. Oleh karena itu, yang perlu dilakukan adalah pembelajaran aktif, di mana mahasiswa menjadi senternya, menjadi pusat pembelajarnya, bukan lagi dosen yang menjadi pusat ilmunya, ya, melainkan mahasiswa yang menjadi pusat dalam mencari ilmunya. Next. Bisa dibantu Dr. Nurul? Iya, sebentar. Ya. Oke, kalau kita masuk ke dalam bagaimana sih sebenarnya belajar fisiologi yang paling tepat gitu ya. Untuk setiap mahasiswa atau setiap individu bahkan dosen sebenarnya tidak memiliki satu acuan yang saklek, karena menurut Bapak Fleming ada 4 gaya belajar yang sudah diketahui sejak lama ya, dan ini dikemukakan oleh Bapak Neil Fleming yang baru saja berpulang tahun 2022 ini di bulan Juni, namun ilmunya masih tetap digunakan hingga saat ini. Kalau kita lihat apa sih learning style yang dikemukakan oleh Bapak Fleming adalah VAR. V for visual, A for aural, R for reading, and K for kinesthetic. Ya, kalau teman-teman pembelajar mahasiswa ingin mengetahui saya lebih prefer yang mana ya, nanti bisa mengambil kuis ya di VAR questionnaire, itu ada. Dibuka secara bebas dan bisa dikerjakan sendiri untuk mengetahui gaya belajar mana yang paling dominan. Tidak hanya mahasiswa, juga para dosen pada saat mau mempersiapkan materi untuk mahasiswa pun, kalau sudah mengetahui gaya belajar kelompok mahasiswa yang sedang dibimbing saat ini, itu kemudian dia juga akan membantu mempersiapkan materi pembelajaran. Selanjutnya, apakah next, sudah Dr. terlihat, Dr. Imelda? Saya sudah next? Ya, sudah. Sudah ya. Belajar yang pertama, kalau teman-teman masuk di dalam pembelajaran fisiologi dan lebih dominan untuk visual, karena pada jika teman-teman memiliki daftar buku e-book ya, jadi pada saat kita memiliki buku Guyton Hall yang berbahasa Indonesia, teman-teman bisa mengakses e-book yang berbahasa Inggris ya. Jadi ini merupakan kelebihan
dia dikasih yang ada itu kemudian si pembicara visual e-book ada itu sudah mohon maaf saya lanjutkan. Iya, saya lanjutkan lagi. Baik, di dalam e-book selain dari bookmark, kemudian pencatatan, ada juga penampilan berupa video, ya, video dan juga audio. Sehingga ini sangat membantu para pembelajar yang memiliki karakteristik visual dan juga read dan juga aural untuk mengakses semua fasilitas yang ada di buku Guyton Hall. Video yang disampaikan ada berbagai macam, misalnya action potential, cross bridge cycle, konsep-konsep penting fisiologi yang sulit dibayangkan itu tervisualisasi dengan baik melalui video ini. Selanjutnya, bagaimana dengan aural? Selain dari video, fitur yang ada di dalam buku Guyton itu memberikan fitur read aloud. Artinya teman-teman bisa membaca buku ini sambil mendengarkannya. Jadi misalkan sedang berada di kereta atau berada di ruang tunggu atau dimanapun, teman-teman bisa mendengarkan satu paragraf ini dibacakan oleh e-book tersebut. Kita bisa langsung play dan bisa misalkan, oh yang ini saya sudah baca, lalu bisa dipercepat kembali. Itu sangat mudah jika kita menggunakan buku Guyton Hall. Selain itu juga, buku Guyton sangat informatif terkait kondisi-kondisi yang memang terkait klinis. Jadi tidak hanya teori, namun juga klinis disampaikan di dalam beberapa gambar maupun grafik ataupun tabel. Untuk mereka yang memiliki learning style dengan membaca ataupun menulis, read or write, Guyton Hall terutama untuk e-booknya ya dan juga ada di buku bahasa Indonesianya memberikan salah satu fitur annotation, bookmark dan juga flashcard. Artinya jika teman-teman ingin mencoba menghafal ataupun mengerti sesuatu dari gambar yang ada itu bisa dibuat flashcard, kemudian deskripsi dari gambar itu menerangkan apa itu dibuatkan di balik dari flashcardnya gitu ya. Kemudian bisa di-highlight dan juga bisa diberikan komentar. Artinya paragraf ini saat ini sedang menerangkan apa, itu menjadi catatan bagi teman-teman, dan ini nanti kita bisa lihat di istilahnya di rekapnya. Jadi seperti membuat sebuah rangkuman atau summary dari topik yang sedang dibaca. Selanjutnya. Nah, yang terakhir adalah gaya belajar yang kinestetik. Sebenarnya kinestetik ini lebih banyak kalau kita menggunakan hands-on, ya. Tapi hands-on dalam menggunakan buku Guyton ini sudah banyak diberikan fasilitasnya, baik berupa annotation, berupa bookmark, berupa flashcard, taking notes, ya, kemudian membuat summary, dan selain itu juga ini dapat digunakan untuk berdiskusi dengan rekan-rekan di dalam satu kelompok. Selanjutnya. Nah, ini adalah contoh di mana teman-teman bisa menambahkan catatan, ya. Jadi misalnya setelah memberikan highlight, kemudian memberikan catatan penting terkait hal ini, dan semua catatan-catatan ini nanti bisa disummarize-kan. Artinya kita bisa lihat satu persatu dan nanti bisa terlihat di kolom akhir untuk summary-nya. Dan tidak hanya itu. Selain itu juga teman-teman dapat mendownload aplikasi e-books app ya yang disediakan oleh Elsevier.
di mana aplikasi ini jika teman-teman sudah membeli buku Guyton, tentunya selain yang ada di website yang bisa di-redeem, tapi juga di buku aplikasi ini sudah terkoneksi. Artinya dia sudah tersync. Apa yang teman-teman catat atau take notes di web, kemudian tercatat di aplikasinya. Seperti halnya tadi saya sudah membuat flashcard tentang organ reproduksi ovarium. Di aplikasi saya langsung muncul apa yang sudah saya buat. Semua notes yang sudah saya highlight, ya, kemudian muncul di area annotation dan juga di area bookmark dan flashcard. Jadi teman-teman bisa lihat bahwa penggunaan berbagai macam digital teknologi di era 4.0 saat ini sangat penting bagi mahasiswa sebagai pembelajar. Dan ini semua sudah difasilitasi oleh buku Guyton dan juga Elsevier. Akhir kata, saya ingin mengajak teman-teman untuk mencari tahu nih, bagaimana sih gaya belajar yang paling sesuai dengan saya. Umumnya, ya, dari rekan-rekan mahasiswa yang ada, tidak hanya memiliki satu gaya belajar. Jadi ada multimodal. Semuanya mungkin memiliki kemampuan untuk visual, aural, read, dan kinestetik. Namun ada satu atau dua yang dominan. Nah, teman-teman bisa lihat, kalau saya misalnya tipe yang visual dan aural, berarti saya akan lebih banyak mendengarkan podcast, mendengarkan read aloud, saya membuat flashcard, ya, kemudian memperhatikan gambar dan ilustrasi. Ini yang menjadi dominan. Namun kalau saya tipe yang kinestetik, berarti saya membutuhkan teman sekelompok untuk berdiskusi bersama, kemudian mencatat sendiri, membuat summary. Nah, ini membantu teman-teman dalam belajar fisiologi. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan dan juga Dr. Nurul sampaikan bisa menambah semangat teman-teman dalam mempelajari fisiologi yang konon katanya sangat sulit, ya. Mudah-mudahan dengan buku Guyton Hall dan juga semua fasilitas yang diberikan itu tidak lagi sulit bagi teman-teman. Akhir kata saya ingin menutup dengan pantun, Sabtu pagi yang cerah, paling asik bertamasya. Apapun gaya belajar mahasiswa, Guyton Hall Fisiologi lah pilihannya. Terima kasih, selamat pagi. Luar biasa, tepuk tangan untuk Dr. Nurul dan Dr. Imelda. Terima kasih sekali, Dokter, mengajar dan belajar fisiologi dengan Guyton Hall ke-14. Terima kasih Dr. Nurul Paramita dan Dr. Imelda Sianipar yang telah berkenan memberikan panduan kepada kita semua tentang seperti apa sih sebenarnya struktur atau fitur-fitur di dalam Guyton Hall dan bagaimana kita bisa memanfaatkan secara maksimal. Ternyata tampilan buku Guyton Hall ini dilengkapi dengan gambar, tabel, dan juga grafik berwarna yang ini akan sangat membantu dan juga memudahkan para dosen dalam mempersiapkan materi perkuliahan maupun juga bagi mahasiswa dan pembaca lain secara lebih luas yang tentunya tidak hanya ingin memahami konten fisiologi, ya, namun juga bagaimana mengaplikasikan secara klinis. Dan tadi di sesi Dr. Imelda termasuk juga membagikan tips dan trik memilih fitur yang paling tepat dengan gaya belajar dari setiap kita. Terima kasih sekali Dr. Nurul dan Dr. Imelda. Para hadirin yang kami hormati, sekali lagi kami menginformasikan bahwa apabila ada pertanyaan atau hal-hal yang ingin dikonfirmasi, kami mempersilahkan kepada Bapak Ibu untuk menuliskan pertanyaan di chat. Dan pertanyaan yang terpilih nanti akan kami bacakan untuk dijawab langsung oleh para pemateri. Baiklah Bapak Ibu semua, selanjutnya kita akan mendengarkan materi dari penelaah. Ada dua pakar di bidang fisiologi yang akan berbagi mengenai pemanfaatan buku Guyton Hall ini. Materi yang pertama adalah Dr. Denny Agustiningsih, MKes AIFO Klinis. Beliau adalah dosen dari Departemen Fisiologi Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada dengan bidang pakaran fisiologi olahraga dan sistem kardiovaskuler. Penelaah yang kedua adalah Dr. Irfanuddin, spesialis kedokteran olahraga, MPDket.
Beliau adalah dosen dari Departemen Fisiologi, Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya, dengan kepakaran pada bidang fisiologi, kedokteran olahraga, dan pendidikan kedokteran. Selanjutnya, kami mengundang kepada pemateri pertama, Dr. Denny Agustiningsih, MKes AIFCO. Beliau akan menyampaikan materi dengan judul Pembelajaran Fisiologi bagi Mahasiswa Kedokteran, Berbagi Pengalaman dari FKKMK UGM. Kepada Dr. Denny Agustiningsih, waktu dan ruang kami persilahkan. Terima kasih Dr. Wijaya. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk semua Bapak Ibu dan teman-teman yang hadir. Mohon izin untuk share screen. Baik, pada pagi hari ini saya ingin berbagi pengalaman bagaimana kita belajar fisiologi di bagi prodi kedokteran, mahasiswa kedokteran di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Tadi kita sudah mendengar banyak bagaimana kaitan ini sangat mudah dipahami, dipelajari, dan juga diajarkan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana kami menggunakan di FKKMK. Nah, sebelumnya saya ingin menyampaikan, ingin memberi gambaran sedikit mengenai program studi kedokteran di FKKMK yang merupakan salah satu program studi sarjana di Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan Universitas Gadjah Mada. Kami ada 3 program studi sarjana, kedokteran, keperawatan, dan gizi kesehatan. Nah, tentunya karena 3 program studi yang berbeda, semua harus belajar fisiologi, belajarnya tentunya juga berbeda-beda caranya. Nah, di prodi kedokteran ada beberapa cara untuk kita belajar fisiologi yang diberikan sejak mulai mahasiswa masuk, jadi di awal semester sampai kemudian nanti selesai di akhir semester ke-7. Jadi sepanjang mereka belajar, sepanjang teman-teman ini belajar menjadi sarjana kedokteran akan selalu bertemu dengan fisiologi. Dan tadi Dr. Imelda sudah sampaikan yang konon katanya fisiologi itu tidak mudah begitu. Ya, jadi kita mencoba untuk mengajarkan fisiologi ini menjadi lebih mudah. Ada beberapa metode pembelajaran yang disampaikan. Ada cara dengan kuliah tatap muka, baik sinkronus maupun asinkronus. Kuliah ini ada beberapa jenis. Kuliah individu, satu orang dosen akan memberikan kuliah dengan satu topik yang khusus. Kemudian ada kuliah bersama atau kita sebut integrated lecture yang kita akan beberapa dosen dari disiplin ilmu yang berbeda akan memberikan materi dalam satu sesi kuliah dengan topik yang tertentu. Dan kemudian ada diskusi panel. Dan beberapa orang dari disiplin ilmu yang berbeda akan membahas suatu topik, berdiskusi dalam satu sesi kuliah. Kemudian fisiologi ini juga diberikan dalam bentuk praktikum, baik praktikum di laboratorium fisiologi maupun praktikum di laboratorium keterampilan klinik di Skislab sebagai dasar untuk memberikan keterampilan. Kemudian beberapa topik akan didiskusikan dalam kelompok kecil di sesi tutorial dan juga ada beberapa penugasan yang harus dikerjakan sendiri dalam bentuk belajar mandiri. Nah, kali ini saya akan memberi gambaran saja. Jadi sepertinya saya lihat di chat tadi ada beberapa pertanyaan yang mungkin bisa terjawab dari presentasi saya hari ini ya. Nah, misalnya yang menjadi topik saya ketika mengampu di sarjana kedokteran adalah tentang aktivitas kelistrikan jantung. Ketika membahas aktivitas kelistrikan jantung ini, ada beberapa cara pembelajaran. Kuliah bersama integrated lecture dengan dengan Departemen Anatomi, di mana kami akan membahas mengenai otot, mulai dari struktur otot dan kemudian kita akan membahas lebih detail untuk struktur otot jantung. Di sana kita akan menjelaskan yang berkaitan dengan fungsi kelistrikan dan nanti kontraksinya. Nah, karena tadi Dr. Nurul, Dr. Imelda sudah menyampaikan bahwa di dalam kaitan ini ada dilengkapi dengan banyak gambar, bagan, tabel,
dan juga contoh-contoh kasus, maka sebagai dosen kita akan bisa memberikan materi-materi tadi dengan mengambil dari Guyton, mengintegrasi dengan departemen yang lain, dan tentunya karena mahasiswa membaca bagian dan bab yang sama, harapannya konsep yang diberikan oleh dosen juga akan diterima dengan interpretasi yang sama. Jadi ketika menjelaskan kita akan sampaikan bahwa ini berasal dari Guyton dan si mahasiswa juga akan membaca hal yang sama. Kemudian saat memberikan kuliah individu, kita akan memberikan mengenai konsep dasar bioelectricity, pembentukan potensial aksi, sistem konduksi. Nah, di sini kalau kita melihat e-book dari Guyton itu akan mudah sekali dipahami bagaimana pembentukan potensial aksi di otot jantung yang sebelumnya sudah kita pelajari bersama dengan anatomi dan histologi, bagaimana struktur seluler dan struktur makroanatominya. Nah, kemudian ketika di dalam praktikum, ada praktikum di laboratorium fisiologi, bagaimana kita menginterpretasi hasil EKG, dan ketika praktikum di SkizLab, kita akan mengajarkan bagaimana memasang EKG yang benar, di mana dia harus meletakkan elektroda dan mengapa elektroda dipasang di sana. Dan itu semua dasar-dasarnya bisa kita ambil dari gambar dan bagan yang ada di Guyton. Nah, setelah itu ada kuliah bersama dengan spesialis jantung paru, ketika kemudian tadi Dr. Nurul sudah menyampaikan bahwa di Guyton ada pembahasan secara klinis, maka kita juga akan berdiskusi sebelum memberikan kuliah, berdiskusi dengan spesialis jantung dan paru ini, bagaimana kita akan menjelaskan mengenai perubahan kelistrikan jantung sampai kepada terjadinya aritmia yang akan dijelaskan oleh pakar jantung dan paru. Nah, supaya si ahli jantung dan paru ini tidak keluar jauh patofisiologinya dari konsep dasar fisiologi, maka kita akan belajar bersama mulai dari Guyton. Nah, sampai kemudian kita bisa menjelaskan mengenai kopling eksitasi kontraksi yang gambar dan bagannya sangat bagus sekali ada di Guyton. Nah, kemudian untuk memperjelas konsep supaya mahasiswa bisa mencapai learning objective yang diharapkan, tadi Dr. Nurul sudah sampaikan di dalam PBL kita menggunakan trigger skenario. Nah, skenario yang dipakai adalah skenario tentang perubahan denyut jantung saat beraktivitas sehari-hari, di mana ada palpitasi, kemudian ketika olahraga, mengapa ada perubahan denyut jantung yang kemudian akan diikuti oleh perubahan dari sistem-sistem yang lain. Nah, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan sedikit mengenai pengalaman ketika kita harus mengajarkan dan belajar bersama mengenai fisiologi di Prodi Kedokteran FKKMK UGM. Terima kasih. Terima kasih Dr. Denny Agustiningsih atas informasi strategis ya yang digunakan di FKKMK UGM dan juga praktek baik yang dilakukan dalam pembelajaran fisiologi yang tidak hanya disampaikan oleh Departemen Fisiologi sendiri, namun juga terintegrasi dan melibatkan departemen-departemen terkait lainnya. Sekali lagi terima kasih Dr. Denny. Kami akan melanjutkan dengan materi selanjutnya yang akan disampaikan oleh Dr. Irfanuddin, SPKO NPDK, dengan topik pembelajaran fisiologi pada metode PBL Fakultas Kedokteran Universitas Sriwijaya. Kepada Dr. Irfanuddin, waktu dan ruang kami persilahkan. Baik, terima kasih. Suara saya bisa didengar? Dr. Widya? Ya, baik, terima kasih. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada EIV dan juga Elsevier yang memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan sedikit pengalaman dan tinjauan kami dari versi mahasiswa kali ini, bagaimana mereka pemanfaatan buku-buku fisiologi dalam pembelajaran problem based learning di FK Unsri.
kami sedikit menceritakan bahwa dengan strategi SPICES yang kita laksanakan, bahwa sekitar 40% pembelajaran di FK Unsri itu menggunakan metode tutorial, bisa dalam bentuk problem-based learning maupun team-based learning. Dan kita punya 30 modul untuk fase akademik, di mana tentu saja ada fase modul-modul biomedik yang memang dominan pada masing-masing ilmu dasar, khususnya fisiologi, kita 6 SKS. Namun kita juga ada modul-modul klinis yang berjumlah 14 modul. Nah, kali ini saya akan cenderung untuk ini adalah metode yang kami laksanakan dalam PPL atau tutorial yang saya pikir tidak beda dengan center-center yang lain ya, yang saya bisa lewatkan langsung. Nah, saya hanya ingin mengungkapkan hasil survei singkat kami kepada para mahasiswa-mahasiswa yang saat itu dan sekarang menjalani PBL atau menjalani modul-modul klinis gitu. Kami ingin tahu apakah pembelajaran fisiologi itu masih mereka butuhkan dalam membahas kasus-kasus problem-based learning. Jadi kami mengumpulkan survei terhadap 370 responden mahasiswa yang berada di semester 5 dan semester 7 yang memang saat itu sedang top-topnya belajar PPL di blok-blok klinis. Nah, ternyata 100% bilang bahwa ya fisiologi masih sangat penting dan itu tidak bisa kita pungkiri gitu ya. Dan rata-rata mereka menghabiskan sesi diskusi untuk setiap sesi tutorial itu khusus untuk membahas aspek fisiologi dari satu kasus yang mereka terpapar itu sekitar 6 sampai 15 menit gitu ya. Ada juga yang sampai lebih dari 30 menit mereka memang fokus pada fisiologi. Ternyata dari semua sistem-sistem klinis yang ada, mereka menyatakan bahwa khusus untuk modul-modul seperti kardiocerebrovaskuler, respirasi, kemudian sensoris khusus, neurologi, ginjal dan saluran kemih dan digestif serta endokrin metabolik itu ternyata pembelajaran fisiologi masih sangat dominan dan masih sangat dibutuhkan dan mereka masih harus membuka buku textbook fisiologi tersebut. Artinya memang buku teks itu masih sangat digunakan bukan hanya pada fase-fase awal pembelajaran saja di blok-blok dasar, tapi juga di blok-blok klinis mereka tetap pergunakan. Nah, ternyata saya sedikit bertanya kira-kira buku apa yang populer di antara mereka. Dan ternyata memang tidak bisa dipungkiri buku Guyton and Hall itu ternyata buku yang paling populer di kalangan mahasiswa kami. Sekitar 40%, dan 96% itu menyatakan bahwa buku tersebut tetap mereka simpan, jadi tidak mereka turunkan. Jadi memang buku teks itu wajib ya bagi mahasiswa-mahasiswa untuk di bidang kedokteran dan kesehatan, dan jangan diturunkan kepada adik kelas karena pasti akan selalu dipakai. Oke. Nah, ini yang penting. Apa alasan mereka untuk memilih buku tersebut? Ya, tentu mereka memilih karena ada bahasa Indonesia, ya. Tapi yang paling penting bukan masalah bahasa Indonesia, tapi apakah bahasanya sederhana dan mudah dipahami, ya. Dan yang saya garis merah kasih teks merah itu adalah yang saya dapatkan bagi mereka-mereka yang memilih buku Guyton and Hall tersebut. Mereka menyatakan sudah ada edisi bahasa Indonesianya, bahasanya sederhana dan mudah dipahami dan pembahasannya sedikit lebih lengkap dibandingkan ada buku-buku yang lain. Gitu. Nah, ada juga yang menekankan perlu buku-buku yang membahas untuk kasus-kasus klinis dan bersifat interaktif. Tadi sudah kita dengarkan bahwa untuk edisi ke-14 ini, ternyata buku Guyton and Hall untuk versi e-booknya sudah dilengkapi hal-hal tersebut. Jadi saya pikir ini sudah lebih lengkap, ya, sudah lebih lengkap dan lebih komprehensif untuk bisa dipelajari oleh mahasiswa-mahasiswa di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan yang lain. Bagaimana mereka menelusuri materi tersebut? Ya, tentu seperti layaknya sebuah buku, mereka akan mencari kata kunci di halaman belakang, mereka mendaftar isi dan memberikan highlight atau untuk kalimat-kalimat yang penting dan langsung mencatat kalimat tersebut untuk dikutip dan di kertas terpisah dengan bahasa mereka sendiri. Dan ada di antara mereka yang merekam dengan audio, ya, untuk bisa diputar kembali. Gitu. Namun tadi saya sangat gembira sekali ya bahwa ternyata untuk edisi ke-14 hal-hal tersebut
sudah dipermudah ya dengan bantuan e-booknya. Jadi sudah ada media interaktif yang bisa diakses oleh mereka-mereka yang memiliki buku ini. Saya pikir ini saja dari saya, tidak terlalu panjang ya, bahwa inilah mungkin yang bisa saya sampaikan untuk versi mahasiswa, bagaimana mereka bisa memilih dan menentukan buku teks fisiologi. Demikian Dr. Widya dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Dr. Muhammad Irfanuddin untuk berbagi kepada kita dari sisi mahasiswa nih ya Dok ya. Bagaimana para mahasiswa memandang strategi yang bisa digunakan oleh mereka untuk memanfaatkan buku Gaitan and Hall ini dengan lebih optimal dan ternyata terjawab di dalam edisi 14 yang semakin memenuhi kebutuhan dari para pembelajar. Terima kasih sekali Dr. Irfanuddin. Baik, para hadirin yang kami hormati, akhirnya kita sudah mendengarkan ini cerita ataupun sharing dari para editor dan juga para pemateri. Izinkan melanjutkan kepada sesi berikutnya. Ini kita lihat di dalam room question and answer sebenarnya cukup banyak nih pertanyaan yang ditujukan kepada para editor dan juga para penelaah pada pagi hari ini. Namun mohon izin karena keterbatasan waktu dan juga beberapa aspek lainnya, kami memilih beberapa pertanyaan untuk dijawab langsung oleh para nanti beberapa pertanyaan yang mau kami mohon berkenan dari editor dan juga merespon pertanyaan-pertanyaan melalui sesi ataupun memberikan jawaban pada kolom question and answer. Untuk sesi pertama bagi para editor buku ini ada pertanyaan menarik dari Dr. Nurul dan Dr. Muda. Pertanyaan ini disampaikan oleh Saudari Tiara Estefania dan juga Saudara Zaki Alif Radian. Ini ada pertanyaan nih Dok. Apa sebenarnya yang baru di buku Gaitan and Hall edisi 14 ini, khususnya dibandingkan dengan buku-buku pada edisi sebelumnya? Walaupun mungkin tadi sudah disampaikan dengan cukup lengkap dan menarik, mungkin ini sisi penguatannya begitu Dok. Jadi para pembaca maupun yang ingin membeli, jadi bisa menemukan apa sih yang terbarukan dari buku Gaitan and Hall edisi 14 ini. Kepada Dr. Nurul, kami persilakan. Baik, saya akan mencoba menjawab. Terima kasih sebelumnya untuk pertanyaannya. Jadi pada buku edisi ke-14 ini terdapat beberapa perubahan dari konten atau isinya yang lebih fokus kepada konten-konten yang relevan dengan masalah-masalah klinis dan preklinis, karena kita tahu bahwa akan lebih mudah pemahaman suatu konsep patofisiologi jika dari awal pada saat kita mempelajari fisiologinya kita juga diarahkan kepada patofisiologi dari suatu kelainan. Tentunya tidak semua bisa digambarkan atau ditampilkan, tapi pada edisi ke-14 ini sudah lebih banyak fokus ke arah itu. Dan kemudian saya rasa gambar-gambarnya juga ada beberapa yang diperbaiki ya, banyak diperbaiki, ada yang ditambahkan, ada juga bab yang kemudian ditambahkan dari yang tadinya tidak ada di edisi ke-13 yang tujuannya semua untuk memudahkan pembaca lebih memahami fisiologi dan mengkaitkannya dengan masalah-masalah klinis yang relevan dengan apa yang ada sekarang atau saat ini. Dan kepustakaannya juga yang tadi sudah saya sampaikan juga banyak yang diperbaharui atau diganti dengan kepustakaan yang lebih baru. Ya, terutama untuk yang relevan dengan masalah klinis itu ditampilkan lebih baru. Jadi ada yang tahun 2019, 2018 ya. Jadi ya pastinya menjadi lebih relevan lah dengan kondisi saat ini. Saya rasa kurang lebih seperti itu yang bisa saya tampilkan, mungkin sampaikan, mungkin dari para pemateri lainnya ada tambahan. Terima kasih Dr. Nurul. Apakah ada tambahan dari pemateri lain? Tapi sebenarnya paling nikmat itu kalau bisa mencicip langsung ya Dr. Nurul ya.
Oh iya betul, Dokter Widya. Coba buka dan cicip langsung buku Guyton and Hall edisi 14 ini, nikmati gambarnya, tabelnya, kemudian bagaimana penguatan-penguatan kasus klinis yang ada di per chapternya ya Dokter Nurul Iya ya. betul. Dan ini Dokter Widya mungkin yang tadi saya juga belum sampaikan, tapi sangat membantu nih ya Dokter Widya. Gambar yang ada di buku Guyton itu sering, tidak semua, tapi banyak gambar yang memberikan keterangan gambar yang cukup detail. Jadi bukan hanya keterangan gambar singkat. Dan hal itu buat orang yang pembaca yang tadinya sudah membaca, nah tapi kemudian mungkin ingin recall atau melihat kembali, itu akan dengan mudah hanya melihat gambar dan membaca keterangan gambarnya untuk kembali ingat seperti itu. Itu juga menurut saya sangat membantu dari buku Guyton and Hall ini. Wah, menarik sekali Dokter Nurul. Saya semakin nggak sabar untuk bisa mencoba menikmati fitur-fitur baru yang sudah disediakan oleh Guyton and Hall dan juga penerbit Elsevier ini, Dokter Nurul. Terima kasih Dokter Nurul. Moga-moga ini memberikan rasa penasaran kita ya untuk juga mencoba mengulik lebih dalam tentang Guyton and Hall edisi 14 ini khususnya. Terima kasih Dokter Nurul. Izinkan selanjutnya kepada Dr. Imelda. Ini ada Mas Rahmatio Adi. Tadi Dr. Imelda di dalam materinya kan menyampaikan tentang gaya belajar ya dokter ya. Nah ini Mas Rahmatio Adi ini tertarik nih. Apakah ada gaya belajar yang paling lebih cepat gitu ya untuk bagi mahasiswa untuk mudah menangkap materi? Ini bagaimana nih menurut Dr. Imelda nih? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Dr. Widya. Gaya belajar yang paling baik untuk fisiologi balik lagi sebenarnya karena ciri individu itu kan berbeda-beda. Makanya tadi saya menyarankan sebenarnya nanti mungkin bisa di-share oleh panitia link untuk mengisi kuesionernya dari Bapak Neil Fleming sehingga mengetahui nantinya itu mana sih sifat yang bukan sifat karakter atau gaya yang lebih dominan untuk mahasiswa tersebut. Nah, kemudian baru setelah tahu, kemudian baru mencari materi yang sesuai. Artinya misalnya jika dia lebih gampang menangkap materi dengan aural, berarti dia mungkin lebih sering nonton video, lebih banyak mendengar menggunakan read aloud misalnya, atau berdiskusi di dalam satu kelompok gitu. Jadi itu akan lebih cepat masuk. Artinya pada saat dia mau merecall, dia mengingat-ingat waktu itu dia mendengar apa ya gitu. Nah, ada orang yang dengan gaya belajar seperti itu. Jadi nggak ada gaya belajar yang pasti. Yang paling bagus misalnya visual, nggak bisa dibilang begitu juga karena tiap orang memang punya karakteristik yang berbeda. Yang paling baik memang multimodal. Ya, multimodal ini artinya apapun materi belajarnya, dia bisa menyerap. Namun tetap pasti ada satu, paling tidak satu. Beberapa, berdasarkan studi, beberapa memiliki dua karakter yang dominan. Tapi pada umumnya hanya satu. Tapi yang tiga learning style lainnya itu, dia bisa menyerap tapi tidak semaksimal atau seoptimal gaya belajar yang dominan. Mudah-mudahan bisa menjawab ya. Terima kasih. Dr. Widya, saya ingin menambahkan boleh nggak soal gaya belajar? Silakan. Ya, jadi dalam teori tadi Dr. Imelda benar ya, bahwa memang multimodal yang terbaik. Tapi satu hal yang harus diingat oleh adik-adik ya, bahwa gaya belajar itu disebut dengan skill, keterampilan. Jadi artinya bisa dilatih loh. Artinya Anda yang tadi selama ini tidak nyaman dengan auditorik, dengan Anda berlatih mendengar, Anda berlatih berdiskusi, suatu saat Anda akan menjadi orang yang auditorik yang bagus, yang unggul. Nah, itu yang harus Anda ingat. Jadi, potensi Anda bisa Anda gali, gitu, sehingga Anda bisa menjadi seorang yang sukses, yang bisa mengembangkan semua gaya belajar. Jadi, jangan terima nasib, oh ini bukan gaya belajar saya, Anda bisa. Enggak, Anda bisa latih untuk itu. Betul ya, Dr. Imelda ya? Iya, makasih Dok, tambahan saya. Justru itu yang saat ini dituntut ya, di era 4.0 ini bahwa tidak hanya mahasiswa tapi juga dosennya. Dosen juga harus kreatif dalam memberikan materi pembelajaran yang multimodal. Jadi bukan hanya kuliah satu arah gitu ya, tapi juga harus menggunakan media-media digital teknologi dalam memberikan materi pembelajaran supaya mahasiswa juga lebih aktif juga dan juga sesuai dengan gaya belajarnya.
Jadi tidak bisa hanya mahasiswa yang bergerak aktif, ya mudah-mudahan para dosennya juga bergerak aktif mengikuti perkembangan gitu ya. Demikian Dr. Widya. Baik, terima kasih sekali Dr. Imelda dan juga Dr. Irfanuddin. Dan tadi ya, multimodal itu saya rasa terbaik, walaupun insya Allah bisa dilatih. Dan sementara ini kita menyimpulkan bahwa buku Guyton and Hall itu memfasilitasi keempat moda tersebut ya. Sehingga kalau punya multimodal, maka sangat optimal sekali menggunakan fitur-fitur yang ada di dalam buku Guyton and Hall. Terima kasih Dr. Imelda dan Dr. Irfanuddin. Mohon izin ini Dr. Denny nih, ada pertanyaan menarik nih dokter. Menurut saya nih sering sekali saya juga termasuk punya pengalaman akan hal ini, Dr. Denny ini. Ini adalah tentang bagaimana sih kita bisa memanfaatkan buku Guyton and Hall ini khususnya ketika ada suatu materi-materi yang perlu menghubungkan antara topik gitu. Sehingga misalnya nih ada pertanyaan dari saudara Mumtaz, misalnya ingin mengetahui tentang daya tahan jantung paru dihubungkan dengan kapasitas vital, kemudian dikaitkan dengan kelelahan atau infeksi. Bagaimana nih strateginya mungkin Dr. Denny? Mohon bantuannya dokter. Ya, baik, terima kasih pertanyaannya juga. Jadi ini kan kita sudah merangkum semuanya, kemudian mengintegrasikan antar sistem, berarti kan sudah satu tingkat yang lebih tinggi nih, Dr. Widya ya. Nah, biasanya nanti mungkin Dr. Nurul, Dr. Imelda akan bisa menambahkan bahwa di bab belakang dari Guyton ini sudah membahas mengenai integrasi antar sistem. Nah, dari bab-bab tersebut kemudian kita di sana akan ada petunjuknya ketika dia harus kembali ke kapasitas vital, maka akan ada tulisan lihat di bab kapasitas vital. Maka jangan sungkan, kita kembali lagi ke belakang. Jadi membaca Guyton kalau boleh itu jangan bab per bab kemudian dia harus khatam dari awal sampai akhir, tapi akan lebih baik kalau kemudian kita lompat mana yang kita inginkan dan di situ pasti ada petunjuknya. Baca di kapasitas vital, kemudian kembali lagi ke yang tadi, baca di pompa jantung, dia akan kembali lagi dan kemudian ada tadi kasus-kasus klinis, ada kasus-kasus sehari-hari yang di belakang. Ini bisa kita pakai untuk trigger lagi, ya, sehingga pemahaman itu akan menjadi lebih kompleks dan terintegrasi, tidak terkotak-kotak by system. Seperti zaman dulu kita belajar fisiologi, ya asal khatam Guyton itu nanti lulus fisiologi. Tapi sekarang kan tidak begitu ya, apalagi dengan PBL, tadi kita harus betul-betul bisa membuat pemahaman itu lebih kompleks. Mungkin begitu ya Dr. Widya. Dr. Nurul atau Dr. Imelda bisa menambahkan. Terima kasih Dr. Denny. Jadi integrasi itu satu skill di atas sekedar tahu untuk satu sistem ya dokter ya, yang membutuhkan suatu strategi. Terima kasih Dr. Denny. Mungkin terakhir untuk Dr. Irfanuddin. Dokter, jadi menurut dokter buku ini cocok untuk belajar integrasi dan problem based learning dokter? Ya, betul. Jadi saya lihat bahwa dia lebih komprehensif. Apalagi saya senang sekali tadi sudah ada penambahan kasus-kasus klinis yang bisa diintegrasikan di dalam pembelajaran fisiologi, baik itu di modul fisiologi sendiri maupun dalam modul-modul klinis begitu. Jadi lebih komprehensif dan seperti jadi kayak one stop reading ya. Jadi kita tidak perlu banyak membaca buku-buku yang lain untuk bisa menjelaskan semua fenomena dalam PBL tersebut. Gitu Dr. Widya. Terima kasih sekali Dr. Irfanuddin untuk penguatan ya. Jadi ini memenuhi kebutuhan kita ya, karena memang kurikulum dengan pembelajaran berbasis masalah ini memang luar biasa. Terlebih lagi sekarang tadi Dr. Denny juga meng-highlight adanya capaian-capaian pembelajaran ya yang harus dicapai oleh mahasiswa ketika menjalankan pembelajarannya. Terima kasih sekali Dr. Nurul Paramita, Dr. Imelda Sianipar, Dr. Denny Agustiningsih, dan Dr. Muhammad Irfanuddin yang berkenan berbagi di dalam acara webinar Guyton and Hall 14 pada siang hari ini. Kita kirimkan aplaus luar biasa untuk beliau berempat atas kesediaan waktu dan keluangannya. Terima kasih dokter. Semoga sehat selalu dan semangat membimbing kami dan seluruh mahasiswa di Indonesia, khususnya untuk pengembangan bidang fisiologi. Terima kasih dokter. Amin.
Selanjutnya kami akan melanjutkan pada rangkaian acara. Wah, setelah tadi kita mencoba mendengarkan sesuatu yang menarik, mungkin juga serius, dan ada sejumlah aspek-aspek yang bisa kita tidak lanjuti agar kita bisa memanfaatkan buku Gaitan and Hall ini dengan cukup baik dan mudah. Maka kini kita akan coba sejenak begitu ya, merefresh suasana di pagi hari ini dengan acara selanjutnya, yaitu live quiz bagi kita semua, ya khususnya untuk mahasiswa tentunya. Pada sesi live quiz ini akan dibagikan 5 pemenang terbaik yang berhasil mendapatkan skor tertinggi dari berbagai pertanyaan yang akan diberikan oleh Master Quiz pada pagi hari ini. Master Quiz pada pagi hari ini adalah Dr. Roman A. Gunarjo, M. Biomed. Beliau adalah dosen dari Departemen Fisiologi dan Biofisika Kedokteran, Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dengan bidang kepakaran fisiologi olahraga. Kepada Dr. Roman Gunarjo, waktu dan ruang kami persilakan, dokter. Baik. Terima kasih Dr. Widya. Ya, semoga suara saya terdengar dengan jelas rekan-rekan sekalian. Selamat pagi rekan-rekan mahasiswa. Ya, setelah tadi ya kita semua sudah mengetahui ya, bagaimana isi, lalu bagaimana memanfaatkan buku Gaitan ya, dan kelebihan-kelebihannya dari para narasumber kita yang luar biasa. Nah, sekarang kalian punya kesempatan ya untuk mendapatkan buku Gaitannya secara langsung ya dengan cara memenangkan kuis di webinar ini. Ya, di tampilan layar kalian sudah tampak ya. Mohon sudah bisa bergabung dengan kuis kita dengan cara mengklik link yang sudah diberikan di chat box. Ya, lalu mengisikan nama sesuai dengan format yang sudah diharapkan. Ya, jadi ada nama, underscore, ya lalu institusi kalian. Ya, seperti Dr. Widya katakan tadi, akan ada 5 pemenang yang nanti akan diberikan kuis dalam format quizzes. Ya, nanti yang menjawab benar dan yang paling cepat akan mendapatkan poin yang tertinggi. Ya. Setelah kalian menang, ya seandainya kalian menang, ya mohon jangan langsung keluar dari layar quizzes kalian, ya segera screenshot ya keterangan pemenang dari layar kalian. Ya, nanti di akhir akan ada form atau isian berupa link ya. Nah, untuk verifikasi pemenang akan dikirimkan ke link di chat pribadi kalian. Ya, jadi bagi para pemenang, mohon ingat 2 untuk screenshot ya dan mengisi link verifikasi pemenang. Ya, baik. Saat ini saya akan coba share screen untuk kita lihat sudah berapa banyak ya yang bergabung dalam kuis kita pada pagi hari ini. Apakah sudah terlihat? Ya, sudah ada 215 ya yang bergabung pada kuis kita hari ini. Ya, makanya ini persaingan akan sangat keras ya, dokter-dokter sekalian ya, untuk 5 pemenang ya dan institusi dari asal mahasiswa tersebut. Ya, baik, kita akan segera mulai. Mohon untuk segera bergabung secepat mungkin ya, rekan-rekan sekalian. Kita akan mulai dalam hitungan 3 ya, 3, 2, 1. Silahkan untuk kita mulai ya. Cepat sekali yang jawabnya. Oke, sampai saat ini ya, Maulana Idam Lutfi dari FK Unila di peringkat pertama. Iya, masih bergerak ya.
Untuk saat ini, sudah ada yang menyusul ya. Ada Muhammad Zidan di peringkat 4 dari FK UMP. Sudah lebih dari setengah peserta menyelesaikan kuis. Kita masih nantikan ya. Jadi, batas pengerjaan soal adalah 4 menit ya. Jadi setelah 4 menit, ya mohon maaf soalnya akan berhenti ya, langsung dikumpulkan. Ini seperti ujian ya dok ya. Jadi ada batas waktu dikumpulkan setelah 4 menit. Baik, segera selesaikan ya. Waktu tersisa 10-9 detik lagi. Oke, baik ya. Kita sudah akhiri kuis kita. Kita sudah dapat 5 orang pemenang ya. Ini ada Gani dari FK Unpad ya, lalu Maulana Idham ya, maaf, tidak terlihat ya, Maulana Idham, Ferry dari FK UPR ya, Vika Muhammad dan STWN ya. Nanti kita akan coba verifikasi apakah bisa didapatkan ya keterangannya. Baik, saya ucapkan selamat ya kepada para pemenang kita ya. Jadi sebentar tampilannya ya 5. Baik, terima kasih atas. Top 5 ya Selamat dokter. Roman ya. 4 Siapa, menit dok? mendebarkan ini. Top 5. Ya. Ya, ada 5 pemenang ya. Ini nanti kalian akan menangkan hadiah buku Fisiologi Gayatane Hall ya. Nah, sekarang mohon dilihat dan di screenshot ya layar tampilan pemenang kalian. Nanti akan ada juga link ya di chat box kalian ya untuk verifikasi pemenang ya. Jadi mohon jangan lupa untuk melakukan 2 hal tersebut ya. Nah, selamat sekali lagi bagi para pemenang. Nah, bagi yang penasaran ya tadi, seperti apa sih jawabannya benar? Ketika kalau masih ada yang masih belum benar jawabannya, kalian bisa lihat langsung ya di buku Gayatane Hall edisi 14 yang terbaru. Baik, terima kasih atas partisipasi rekan-rekan sekalian. Ya, saya kembalikan ke Dr. Widya. Wah, terima kasih sekali Dr. Reman sudah mengantarkan live quiz pada sesi kali ini. Ikut deg-degan saya tadi melihat peserta yang berlomba luar biasa, lebih dari 200 mahasiswa ya. Dan ada yang tiba-tiba dengan kecepatan penuh langsung menukik ke atas sendiri ya Dr. Roman ya. Selamat kepada para pemenang. Tadi ada dari beberapa fakultas dan universitas sepertinya berhasil mendapatkan hadiah buku yang ditunggu-tunggu. Terima kasih sekali Dr. Roman, master quiz kita pada pagi hari ini. Selanjutnya kami mengundang kepada Bapak Nopan Muhammad yang sudah memberikan dukungan luar biasa kepada Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia sehingga bisa menyelenggarakan acara pada pagi hari ini. Kepada Bapak Nopan Muhammad, kami persilakan. Iya, terima kasih Dr. Widya. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Dr. Ermita, kepada para editor dan juga penelaah yang sudah sharing tadi.
dan juga terima kasih kepada seluruh peserta webinar yang telah menghadiri webinar Gaitan and Hall edisi terbaru ini. Hanya ingin menambahkan saja tadi untuk peserta kuis, jadi bukan hanya 5 pemenang tadi, tapi kita juga akan memberikan support kepada departemen dari pemenang 5 pemenang tersebut. Jadi departemen atau kampus di mana 5 pemenang itu akan juga mendapatkan support dari Elsevier dengan masing-masing 1 buku Gaitan and Hall, dengan totalnya jadi ada 10 buku yang kita support untuk acara webinar ini gitu. Jadi untuk merangkum saja bahwa untuk buku Gaitan ini memang ringkas dan juga mudah dibaca, berisi 1.200 gambar, dan juga ada akses online. Tadi saya juga melihat ada beberapa pertanyaan mengenai akses online. Nah, jika peserta webinar mengalami kesulitan, katakanlah untuk mencari buku Gaitan and Hall ini di kota-kota tempat peserta webinar saat ini, atau memiliki kesulitan mengakses e-booknya atau online akses ke resource kami, dapat menghubungi saya di WhatsApp dengan saya, Nopan Muhammad, Account Manager for Books in Indonesia, dengan WhatsApp atau alamat email n.muhammad@elsevier.com. Mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sekali lagi karena telah menghadiri webinar kami hari ini. Saya kembalikan kepada Dr. Widya. Terima kasih Bapak Nopan Muhammad, Account Manager Elsevier Health Indonesia, yang telah memberikan informasi dan juga berkenan menutup rangkaian webinar pada pagi hari ini. Elsevier, a trusted partner to improve learning outcomes and readiness for practice. Akhirnya Bapak Ibu semua, peserta webinar Gaitan and Hall 14, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang pada pagi hari ini telah berpartisipasi secara aktif sejak dari pembukaan, penyampaian materi, hingga bertanya dan tentunya mengikuti kuis yang luar biasa. Kami berharap rangkaian acara yang diselenggarakan oleh Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia bersama dengan penerbit Elsevier akan memberikan manfaat bagi kita semua dan semakin semangat dalam mengembangkan diri, khususnya mempelajari mengatasi mengenai fisiologi biomedis. Perkenankan kami menyampaikan sedikit pesan dari panitia bahwa bagi pemenang akan dihubungi lebih lanjut oleh panitia, dan kami persilakan untuk memastikan mengisikan formulir yang tautannya sudah disampaikan di dalam kotak chat ataupun chat box. Sekali lagi, kami mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para pemateri dari seluruh sivitas universitas di Indonesia khususnya, termasuk juga Ikatan Ahli Ilmu Faal Indonesia, dan tentunya penerbit Elsevier yang telah membantu terlaksananya acara pada pagi hari ini. Kami sebagai moderator, mohon maaf apabila dalam menghantarkan acara pada pagi hari ini ada salah kata atau salah sikap, insya Allah itu sebuah ketidaksengajaan. Hari Sabtu bersih-bersih, biar indah dan bersinar. Cukup sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi bersama IAIV dan Elsevier. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu untuk kita semua.